Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian Manis Kau Dengar. Bernyanyi
Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar. Kiranya melalui kesaksian mereka setiap kami diberkati. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Palopo yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan selama saya ada di Palopo. Tentu banyak sekali hal-hal yang membuat saya pada akhirnya belajar sesuatu dari masyarakat di Palopo, dari pekerjaan saya sebagai seorang guru, dan terutama komunitas di GKY Palopo. Awal mula saya tiba di Palopo, saya diajak untuk bisa bergereja di GKY Palopo. Saya begitu bersyukur dan pada akhirnya saya meneruskan menjadi partisipan di GKY Palopo, mulai dari jemaat rutin setiap hari Minggu sampai saya bisa diberikan kepercayaan untuk melayani di GKY Palopo. Saya bersyukur untuk itu semua. Kemudian jika melihat kembali ke belakang, saya merefleksikan ada banyak sekali milestone yang Tuhan titipkan yang membuat saya semakin memperhatikan kehendak atau arahan dari Tuhan. Nah, milestone ini adalah satu kata yang indah yang saya temukan dan saya coba untuk mencari mencari artinya dan mencari sendiri juga di dalam kehidupan saya. Milestone ini adalah tonggak-tonggak atau peristiwa-peristiwa tertentu, momen-momen tertentu di dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin peka ya, semakin memperhatikan bahwa saya harus melakukan hal yang lebih baik atau suatu peristiwa yang membuat kita mengevaluasi diri kita, sejauh mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, gitu ya. Nah, milestone ini tujuannya untuk memberikan tanda yang signifikan terhadap perubahan menuju perbaikan diri tentunya ya. Jadi ketika saya berusaha mencoba mencari yang mana sih milestone dalam kehidupan saya rasa ketika kita tidak memiliki kepekaan untuk bisa mencari milestone-nya Tuhan dalam hidup kita, kita kecenderungannya adalah tidak bisa menemukan di mana Tuhan dan tidak bisa bertumbuh dengan baik, gitu ya. Nah, melalui milestone atau peristiwa-peristiwa tertentu, peristiwa kairos yang Tuhan berikan bagi hidup kita secara pribadi, bagi hidup saya, itu membantu saya sekali untuk bisa melakukan banyak hal, untuk bisa mengevaluasi diri saya dan untuk bisa memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi ketika ekspektasi dan rencana-rencana yang dimiliki di dalam hidup itu tidak sesuai dengan kehendak kita sendiri, gitu ya. Maka menjadi sebuah kunci yang begitu berharga untuk bisa mencari, untuk bisa menemukan milestone 1, milestone 2, milestone yang diberikan Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Kiranya kita juga bisa semakin belajar peka terhadap milestone yang Tuhan berikan bagi hidup kita masing-masing. Dan saya percaya jemaat di GKY Palopo pun juga semakin hari semakin menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih untuk penerimaan yang baik, kesempatan yang baik yang diberikan. Kiranya Tuhan terus menyertai apapun yang menjadi aktivitas kita dan menyadari semakin peka, semakin hari semakin mau menjadi murid Kristus yang bertumbuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Saudara-saudara, kita tahu banyak hal yang terjadi di luar pemikiran kita. Tapi satu hal yang
menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Contohnya saya sendiri merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu selama masa pandemi ini. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga saya, di mana saya dan keluarga masih diberikan kesehatan, masih bisa makan, dan terlebih lagi terhindar dari segala penyakit atau maupun virus COVID-19 ini. Dan yang kedua itu saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup saya, di mana di semester 2 ini saya boleh melewatinya walaupun lewat virtual, tapi saya bersyukur ya. Dan saya merasakan ya, kalau misalnya di masa-masa pandemi ini teknologi tidak canggih seperti sekarang, mungkin pendidikan kita, pekerjaan kita, semuanya terbengkalai. Tapi Tuhan itu benar-benar baik ya. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita cobaan atau masalah di luar dengan kemampuan kita. Tapi di mana Tuhan itu malah memberikan kita mengizinkan masalah terjadi itu dengan dengan kekuatan, dengan kepercayaan kita bahwa kita bisa melewatinya. Contohnya saya bisa melewati semester 2 ini dengan bisa dibilang dengan baik, karena saya bisa menyelesaikan tugas-tugas walaupun susah mencari bukunya. Tapi di sini saya diajarkan sama Tuhan bahwa kita itu harus bergantung sama Tuhan, dan di balik kebergantungan kita pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, buktinya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas, paper-paper yang begitu banyak, tapi saya bersyukur ya, saya bisa menyelesaikannya dan tepat waktu. Itu yang saya syukuri dalam masa pandemi ini. Dan saya juga belajar ya melihat sisi-sisi positif dari adanya masa pandemi ini, di mana kita itu memiliki banyak waktu bersama keluarga. Dan terlebih lagi kita memiliki waktu bersama Tuhan. Mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan pendidikan kita sibuk dengan usaha hal-hal duniawi kita. Tapi di sini Tuhan mau mengingatkan kita lagi bahwa di masa pandemi ini kita banyak menghabiskan waktu di rumah, banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, di masa-masa inilah kita harus menggunakannya dengan baik. Mungkin dulu kita ada masalah sama saudara kita. Nah, sekarang Tuhan mau kita menyelesaikan masalah kita sama saudara kita. Dan mungkin dulu itu kita memiliki waktu sama Tuhan itu sedikit. Relationship kita sama Tuhan itu dibilang ya begitu, tapi kita itu tidak pernah merasakan bahwa kita itu dekat sama Tuhan. Nah, disinilah Tuhan mau kita menggunakan waktu itu dengan baik. Kita semakin dekat sama Tuhan, dan kita bisa sadar ya bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu kita tidak bisa lepas dari pertolongan Tuhan. Dan yang sisi yang saya dapat lagi ya di masa pandemi ini, di mana buat pemuda, buat remaja yang selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, talenta apa sih yang saya miliki? Bakat apa sih yang Tuhan berikan kepada saya? Nah, saya belajar ya di masa-masa pandemi ini, karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Mungkin banyak dari kita baca buku ataupun tidur. Tapi saya juga berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan di masa-masa pandemi ini? Dan saya juga sempat berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, bakat apa sih yang saya miliki dalam diri saya yang mungkin Tuhan mau saya kembangkan? Nah, saya berdoa seperti itu. Tapi puji Tuhan bahwa saya mendapatkan bakat apa yang ada dalam diri saya, dan saya dapatkan ini selama pandemi ini. Dan saya mau mengajak pemuda-pemuda remaja untuk jangan cuma tidur, jangan cuma menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak baik di masa pandemi ini. Mungkin kita banyak menghabiskan waktu bermain game, tapi ubahlah dengan mencari bakat-bakat atau talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang mungkin kita belum tahu, tapi Tuhan itu mau kita mencari terus. Dan yang terakhir buat Bapak Ibu, buat saudara-saudara yang mungkin saat ini usahanya turun, kita percaya ya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kita masalah di luar dari kemampuan kita. Satu ayat yang menjadi pegangan saya selama masa pandemi ini, dan di masa-masa saya khawatir, di masa saya sulit menghadapi masalah, tantangan dalam hidup saya mengingat ayat Filipi 4 ayat 6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukankah ayat ini mengingatkan kita jangan selalu kita khawatir, tapi marilah kita datang sama Tuhan untuk meminta pertolongan bahwa Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan di masa-masa pandemi ini? Semoga Tuhan Yesus memberkati.